Itu juga di tahun ini diperkirakan akan terjadi perbedaan hari Arafah dan Idul Adha antara Indonesia dengan Arab Saudi. Ini dari prediksi lama berdasarkan perhitungan hisab, dan ini juga terjadi dari kita bisa lihat bagaimana Muhammadiyah telah mengeluarkan melalui telah menetapkan melalui majelis tarjih dan tajdidnya bahwa di bulan Zulhijjah ini tanggal 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Senin tanggal 19, dan hari Arafahnya itu di hari ke-9 jatuh pada hari Selasa. Hari Selasa di tanggal 27 Juni. Dan Idul Adha-nya otomatis besoknya di hari ke-10 yaitu Rabu 28 Juni. Sementara di kalender umum yang berdasarkan perhitungan pemerintah dan Nahdlatul Ulama, ini di tanggal merahnya itu di tanggal 29 di hari Kamis untuk hari raya Idul Adha-nya, yang artinya di 28 itu hari Arafah, hari Rabu, maka tanggal 1 Zulhijjahnya itu di hari Selasa tanggal 20. Kenapa Muhammadiyah kita jadikan ini rujukan perbedaan di tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam limpahan karunia, rezeki, hidayah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang perbedaan hari dalam kalender Islam. Jika kemarin kita telah membahas tentang perbedaan hari mengawali puasa, mengawali Ramadan, dan mengawali Syawal, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perbedaan hari Arafah dan Idul Adha. Kenapa? Karena kita perhatikan tahun kemarin kita terjadi perbedaan hari Arafah antara di Arab Saudi dengan di Indonesia. Di Arab Saudi itu hari Arafah di hari Sabtunya, sementara di Indonesia pemerintah menetapkan itu di hari Ahadnya, di hari Minggunya. Jadi ada perbedaan satu hari duluan di Mekah hari Arafah dan ataupun Idul Adha daripada kita. Begitu juga di tahun ini diperkirakan akan terjadi perbedaan hari Arafah dan Idul Adha antara Indonesia dengan Arab Saudi. Ini dari prediksi lama berdasarkan perhitungan hisab, dan ini juga terjadi dari kita bisa lihat bagaimana Muhammadiyah telah mengeluarkan telah menetapkan melalui majelis tarjih dan tajdidnya bahwa di bulan Zulhijjah ini tanggal 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Senin tanggal 19, dan hari Arafahnya itu di hari ke-9 jatuh pada hari Selasa. Hari Selasa di tanggal 27 Juni. Dan Idul Adha-nya otomatis besoknya di hari ke-10 yaitu Rabu 28 Juni. Sementara di kalender umum yang berdasarkan perhitungan pemerintah dan Nahdlatul Ulama, ini di tanggal merahnya itu di
tanggal 29 di hari Kamis untuk hari raya Idul Adha-nya, yang artinya di 28 itu hari Arafah, hari Rabu, maka tanggal 1 Zulhijjahnya itu di hari Selasa tanggal 20. Kenapa Muhammadiyah kita jadikan ini rujukan perbedaan di tahun ini? Karena memang tahun kemarin Muhammadiyah menetapkan tanggal hari Arafah dan Zulhijjah itu bersamaan dengan waktu yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Berbeda dengan pemerintah yang berbeda sehari. Walaupun Indonesia itu letaknya lebih dulu, lebih di timur daripada Arab Saudi, tapi justru kita terlambat dari waktu Arab Saudi. Lebih dulu Arab Saudi merayakan Idul Adha daripada kita di Indonesia. Dan Muhammadiyah menetapkan hal yang sama dengan yang terjadi di Arab Saudi. Lalu muncul pertanyaan, mana yang kita ikuti? Ikut waktu hari Arafah Idul Adha yang ditetapkan oleh pemerintah, atau ikut yang ditetapkan oleh Arab Saudi? Karena memang di sana pada waktu yang bersamaan berlangsung ibadah Arafah dan Idul Adha. Dan ada juga yang menyebutkan apakah kita ikut Muhammadiyah atau NU. Karena Muhammadiyah itu menetapkan harinya bersamaan dengan Arab Saudi, sedangkan NU bersamaan dengan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dari sini bisa kita lihat ada dua perbedaan dan ada dua pilihan untuk bagaimana kita untuk berpuasa Arafah dan sholat Idul Adha. Tapi sebenarnya kalau kita perjelas lagi, sebenarnya ada 3 pilihan di dalam ini. Nanti kita bahas apa 3 pilihan tersebut. Yang pertama, pilihan yang diambil oleh pemerintah NU, di mana untuk penentuan bulan Zulhijjah, dalam hal ini untuk menetapkan hari Arafah dan Idul Adha, itu dilakukan dengan ruhyat lokal, ruhyat yang ada di berbagai penjuru Indonesia, sehingga ada beberapa titik yang dilakukan pemantauan. Jika terlihat hilal, maka akan dijadikan itu sebagai bahan untuk sidang isbat, dan sidang isbat yang akan menetapkan bahwa kapan Indonesia akan melaksanakan awal bulan baru, dalam hal ini hari Arafah dan Idul Adha. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, Muhammadiyah itu menetapkan berdasarkan hisab. Dan jauh-jauh hari ini bisa dilakukan tanpa menunggu di hari ke-29 untuk melakukan ruhyat sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Nahdlatul Ulama. Untuk hisab ini, bahwa Muhammadiyah menetapkan itu lebih cepat, berbeda sehari tahun kemarin, dan perhitungannya tahun ini juga demikian. Sehingga ada 2 pilihan, ikut ruhyat atau hisab. Tapi kita sebutkan tadi itu ada 3 sebenarnya pilihan. Kenapa? Karena Mekah, Arab Saudi itu menggunakan 2 mereka kalender hisab, dan sedangkan untuk yang ibadah mereka menggunakan ruhyat yang kemudian ditetapkan oleh Mahkamah Agungnya, dan itu yang dijadikan sebagai rujukan untuk pelaksanaan hari Arafah dan Idul Adha. Makanya kita ada 3 pilihan tadi. Pilihan pertama, ikut pemerintah, NU juga di sini. Lalu yang kedua, kita mengikuti hisabnya Muhammadiyah.
Yang ketiga mengikuti ruhyat Mekah. Ini ada 3 pilihan. Jadi ada 3 pilihan yang bisa kita ikuti, jadikan rujukan, ikut yang mana. Karena bisa jadi ini kadang bersamaan, ada 3 pilihan ini kadang bisa bersamaan. Tapi dari tahun kemarin terlihat pilihannya bahwa Muhammadiyah bersamaan dengan waktu yang ditetapkan Arab Saudi, sehingga ada 2 pilihan. Tapi sebenarnya ada 3. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu pilihan mengikuti pemerintah, mengikuti ruhyat lokal. Ini sering menjadi bahasan. Ini ketiga ini perbedaan sebelumnya ya, perlu kita pahami bahwa walaupun berbeda, tapi silakan ini kita saling menghormati, saling menghargai. Inilah toleransi dalam umat Islam yang perlu dijaga. Jangan terulang lagi seperti kemarin di Idul Fitri, begitu riuhnya perbedaan Idul Fitri, bahkan sampai ancam mengancam dan sampai berujung pada pelaporan ke aparat pihak hukum. Kalau bisa, dan itu harus kita jaga, jangan sampai kita umat Islam yang sudah biasa dengan berbeda pendapat sampai melakukan hal-hal yang seperti demikian. Oke, masuk kita pada pembahasan apa dalil-dalil dan rujukan yang dilakukan oleh orang yang mengikuti pemerintah dan ruhyat lokal yang biasa dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Walaupun sebenarnya Nahdlatul Ulama juga ada badannya sendiri yang melakukan hisab, tapi hisabnya juga kriterianya yang berbeda dengan Muhammadiyah. Sahabat kita, saudara kita yang mengikuti puasa Arafah, mengikuti pemerintah ruhyat lokal, itu biasa menggunakan dalil sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berpuasalah kalian sebagaimana ditetapkan orang-orang berpuasa. Hari raya Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian berhari raya. Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha. Ini ada di Sunan At-Tirmizi di nomor hadis 649. Sehingga hadis ini ditafsirkan bahwa berpuasa berhari raya itu bersama jamaah dan mayoritas manusia. Sehingga inilah yang diterjemahkan menjadi berpuasalah, berhari rayalah dengan pemerintah. Dan sehingga ketika pun ketetapan pemerintah berbeda dengan wukuf di Arafah, maka ketetapan pemerintah yang diikuti. Ini yang mungkin dalil yang pertama. Dalil yang keduanya, kenapa mereka juga tetap mengikuti pemerintah walaupun berbeda, ini sesuai dengan hadis dari Al-Bukhari yang menyebutkan bahwa jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, jika kalian melihatnya lagi maka berhari rayalah, jika hilal tertutup maka genapkanlah. Itu menjadikan hari 30 hari. Sehingga ini yang menjadi dasar bahwa hilal di negeri masing-masing lah yang menjadi patokan sesuai dengan perintah hadis ini. Dan hadis ini dikuatkan dengan hadis yang menyebutkan bahwa pada zaman sahabat, di mana ada seorang sahabat yaitu sahabat Quraib yang melakukan perjalanan menuju Syam. Jadi setelah selesai dia dari Syam ke Syamnya itu satu Ramadan, dan setelahnya itu sebulannya itu dia pulang lagi ke Madinah. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Quraib, kapan kalian melihat hilal? Lalu Quraib menjawab, kami melihatnya malam Jumat. Kamu melihatnya sendiri? Ya, saya melihatnya dan penduduk ada yang melihatnya.
Mereka puasa dan Muawiyah pun berpuasa, karena Muawiyah ini adalah pemimpin di di negeri Syam. Lalu Ibnu Abbas menjelaskan bahwa kalau kami melihatnya di malam Sabtu, dan kami terus berpuasa hingga kami menyelesaikan selama 30 hari dan kami melihat hilal Syawal. Lalu Quraif bertanya lagi, mengapa kalian tidak mengikuti ruqyah Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, tidak, seperti ini yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang menjadi dalil kenapa ketika terjadi perbedaan antara di Indonesia dengan di Arab Saudi, karena hilal itu bersifat lokal, maka ketentuan itu tidak berlaku. Sehingga ketika terjadi perbedaan antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi, tetap mengikuti ketetapan pemerintah. Ini yang menjadi dalil rujukannya. Sementara saudara kita di Muhammadiyah itu menetapkan bahwa kita itu umat yang satu, bumi yang satu. Makanya hilal itu juga satu, sehingga satu hari satu tanggal itu harus terwujud, dan itu patokannya. Dan demi sesuai dengan peradabannya, itu harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga berpuasa itu sudah mengikuti hisabnya. Hisabnya itu wujudul hilal. Sementara di Arab Saudi itu berbeda. Kalendernya mengikuti hisab, tapi untuk hari-hari besar mereka mengikuti ruhyat hilal juga. Tapi ruhyatnya Mekah ini banyak diikuti oleh negara-negara. Jadi kenapa bisa bersamaan antara hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan ruhyat Mekah, padahal berbeda? Karena kondisinya sering terjadi di dalam beberapa waktu, kondisi keterlihatan hilal sampai Aceh itu di bawah derajat yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, yaitu 3 derajat. Maka setelah lewat Aceh itu derajatnya semakin tinggi, sehingga keterlihatannya di negeri Arab, di Mekah itu lebih kemungkinan dapat terlihatnya itu tinggi. Sementara Muhammadiyah menetapkan di atas 0 derajat itu sudah masuk bulan baru. Ini yang jadi perbedaannya, sehingga Muhammadiyah dan Arab bisa sering sama. Dan untuk dalil yang tadi yang kita sebutkan, bahwa berpuasalah kalian tatkala mayoritas kalian berpuasa, beridul fitri tatkala mayoritas kalian beridul fitri, idul adha tatkala mayoritas kalian beridul adha. Ini yang digunakan untuk mengikuti pemerintah, tapi ini bisa juga digunakan oleh orang-orang yang mengikuti hasil ruhyat Mekah, Arab Saudi. Kenapa? Karena pada hari yang sama, di hari Arafah itu sebenarnya mayoritas masyarakat dunia itu sedang berpuasa Arafah, lebih banyak berpuasa. Terlebih pada saat yang bersamaan
di Mekah itu sedang berlangsung ibadah Arafah, dan sedangkan yang mengikuti ketetapan Mekah itu, ketetapan Arab Saudi itu 35% negara-negara di dunia itu mengikuti Arab Saudi. Sementara yang menggunakan ruhyat lokal itu hanya 31%. Dan itu pun terbagi-bagi. Bukan hanya Indonesia saja atau ASEAN. Ya, ini yang sering sama. Indonesia, ASEAN yang tergabung dalam MABIM ini memang biasa sama. Kriterianya sama dan ini sering melakukan bersama. Ini menggunakan ruhyat lokal. Sementara ruhyat lokal ini juga bisa berbeda-beda. Bahkan bisa beda 1-2 hari dengan Mekah sendiri. Bisa beda dengan Indonesia. Walaupun sama-sama menggunakan ruhyat lokal seperti India, Pakistan. Itu menggunakan ruhyat lokal. Di Amerika juga ada yang menggunakan ruhyat lokal. Tergantung daripada daerah-daerahnya masing-masing. Jadi 3 pilihannya tadi. Yang pertama ruhyat lokal, hisab Muhammadiyah, dan ruhyat daripada Mekah atau yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Arab Saudi. Dan ketika dalil itu digunakan untuk tadi mengikuti pemerintah lokal, justru ketika ini kita angkat menjadi global, justru dalil ini, dalil berpuasa berdasarkan mayoritas dan kebanyakan orang, itu justru bisa digunakan orang-orang yang mengikuti puasa Arafah dan Idul Adha-nya mengikuti Arab Saudi. Begitu juga ketika dalil, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, jika kalian melihatnya lagi maka berhari rayalah. Ini kita rata-rata, dan bukan rata-rata lagi, umumnya kita tidak ada yang melihat hilal. Kita menerima berita yang disampaikan oleh ketetapan orang yang melihat hilal. Orang melihat hilal disampaikan ke kalau di Indonesia sidang isbat, kalau di Arab Saudi itu kepada Mahkamah Agungnya. Hasil ketetapan itulah yang kita terima. Jadi kembali ke kita menerima yang mana, yang mengikuti pemerintah atau mengikuti Mahkamah Agung yang ditetapkan dari Arab Saudi. Tinggal pilihannya. Jadi walaupun hadis ini tadi digunakan untuk mengikuti pemerintah dan ruhyat lokal, tapi juga bisa berlaku untuk yang mengikuti Arab Saudi. Lalu bagaimana dengan bahwa ruhyat lokal itu kita tidak bisa mengikuti ruhyat di Mekah, yang menyebutkan tidak bisa kita mengikuti ruhyat Mekah ketika kita berpuasa dan berhari raya karena sesuai dengan hadis Quraib. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas di dalam buku Masjidil Haram Menyatukan Kalender Islam, bahwa Mekah itu pusat. Begitu juga Madinah, itu berdekatan, sehingga tidak boleh dua haramain ini mengikuti negeri-negeri lain, hilal negeri lain. Tapi hilal dua haramain ini bisa menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain. Tapi dua haramain ini, khususnya Mekah juga, tidak bisa mengikuti hilal yang lain. Kenapa? Karena bahwa Ka'bah itu adalah pusat manusia. Termasuk keutamaan Masjidil Haram dibandingkan negeri-negeri lain. Dan secara ilmu falaknya itu juga dapat karena ada perbedaan
Kalau kita lihat di akurat hijri itu bisa jadi terjadi perbedaan. Lengkungannya itu juga bisa jadi berbeda. Bisa jadi di Mekah itu dan Madinah mendapatkan keterlihatan hilal, sementara di Syam tidak. Sehingga hilal Syam, negeri Syam, itu tidak bisa dijadi rujukan untuk berpuasanya orang-orang di Mekah dan Madinah. Sementara hilal di Mekah dan Madinah itu bisa jadi rujukan bagi negeri-negeri lain. Terlebih lagi sekarang ini informasi dan semua bisa dihitung dengan mudah, dan selanjutnya informasi teknologi juga bisa cepat. Meskipun kalau secara teknologi tadi hisab itu bisa berkembang dan bisa diprediksi jauh-jauh hari, bisa kita tetapkan tanggal-tanggal sekian sampai tahun berapa sekian, ini hari raya, ini puasa, ini. Nah, meskipun sebagian kita menggunakan ruhyat, tapi ketika kita menggunakan ruhyat Mekah itu bisa digunakan semuanya karena telekomunikasi udah mudah. Detik ini terlihat hilal, detik ini disampaikan ke Mahkamah Agungnya, Mahkamah Agung langsung mengumumkannya, detik itu pula bisa tersampaikan sampai ujung barat dengan ujung timur. Jika ujung barat sabar menunggu informasi dari Mekah, maka akan lebih mudah dan kita bisa tercapai satu hari satu tanggal, one day one date, sehingga hari raya kita bisa bersamaan dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Kita bisa puasa Arafah sama antara dari ujung timur sampai ujung barat. Demikian juga Idul Adha kita bisa sama dari ujung timur sampai ujung barat. Waktu bulan Zulhijjah ini kesempatan kita untuk menyatukan diri, karena ada beda antara waktu tanggal 1 sampai tanggal 9, itu ada kesempatan kita untuk berubah. Lalu bagaimana solusinya bisa bersatunya? Negara-negara yang melakukan ruhyat lokal bisa langsung menunggu informasi dari Mekah. Itu yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga tidak melakukan ruhyat lokal lagi. Karena kalau ini terus diperhatikan, maka akan terus terjadi perbedaan. Sudah saatnya kita saling duduk bersama, menyatukan diri bahwa ada peluang kita untuk bersatu, ada peluang kita untuk menyatukan kalender itu. Meskipun yang digunakan adalah ruhyat, metodenya ruhyat. Kalau hisab sudah sepakat kita bahwa metode hisab itu bisa menyatukan, memprediksi lebih jauh, dan untuk memvalidasinya bisa juga dengan ruhyat lokal, tapi ruhyat yang dilakukan di Arab Saudi, di Mekah. Ini ruhyat yang bisa menyatukan. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa menjadi penyemangat kita bahwa ada kesempatan kita untuk bersatu, ada kesempatan kita untuk saling bersama, yaitu melalui penetapan hisab dan divalidasi. Bisa juga mengikuti ruhyat, tapi ruhyat Mekah, ruhyatnya Masjidil Haram, ruhyatnya Arab Saudi. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Adapun yang lebih itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kurang dan salah itu datangnya dari saya pribadi yang dhaif dan awam. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.